Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Saya di sini ingin mengajak teman-teman belajar mengenai teks anekdot. Di sini saya menjalankan tugas kuliah daring mata kuliah berbicara 2. Perkenalkan, nama saya Aulia Diska Faradina dengan NIM 1921170 PBSI 2B dengan ibu dosen yang terhormat Ibu Nurul Setiorini MPD, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pertama-tama ada pengertian teks anekdot. Oh iya, sebelumnya teman-teman pernah nggak sih membaca sebuah cerita singkat yang berisi tentang guyonan atau berbau humor, tetapi menjerumus kepada kritik? Ya, betul sekali. Cerita tersebut ialah teks anekdot. Tidak hanya berbentuk cerita loh teks anekdot. Dia juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Dan teks anekdot ini sudah banyak sekali kita temui di media sosial. Kita kembali lagi ke pengertian anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik dan memiliki maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik pada layanan publik, sosial, politik, dan lingkungan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mengandung sifat humoris, berbau lelucon tapi menyindir. Menyindir di sini tuh berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Yang kedua, bersifat menggelitik, membuat pembaca merasa terhibur. Yang ketiga, menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Kehidupan sehari-hari misalnya keluarga, orang penting ya para pejabat tinggi. Keempat, terselipkan kritikan atau tujuan. Ini menyelipkan kritikan dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Yang kelima, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Selanjutnya kita ke struktur anekdot, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Yang pertama, abstraksi. Ini paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Abstrak ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga adalah krisis, merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Yang keempat adalah reaksi, bagian penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Yang terakhir adalah koda. Koda itu bagian penutup teks anekdot. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Yang kedua, penulisannya sesuai dengan struktur yang ada dalam teks anekdot, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Yang ketiga, menyatakan kejadian atau peristiwa dan bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu atau lampau. Yang kelima, menggunakan kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, menggunakan kalimat yang berbau perintah. Yang ketujuh, dibuat secara berurut atau sesuai dengan kronologis. Selanjutnya ada tujuan teks anekdot. Yang pertama, bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Sarana kritik dan menyindir. Yang ketiga, menggambarkan karakter atau figur dengan singkat dan langsung pada intinya.
Selanjutnya ada contoh teks anekdot. Dua orang sahabat yang sedang mengobrol di suatu kedai kopi saat hujan deras. Tokohnya ada Zoni dan Doni. Yang pertama Zoni ya. Wakil rakyat, bukannya memakmurkan rakyatnya kok malah hanya memakmurkan dirinya sendiri saja. Parah sekali memang, tidak sedikit yang terlibat dengan kasus korupsi. Iya memang parah banget. Wakil rakyat tambah hari tambah makmur hidupnya. Rakyat tambah hari tambah susah. Sudah semakin banyak orang yang tinggal di jalanan. Dan wakil rakyat tinggalnya di rumah mewah seperti istana. Sejahtera sekali mereka yang duduk di kursi DPR. Coba pikir-pikir dulu. Wakil rakyat kan yang mewakilkan rakyat. Iya memang benar seperti itu. Kalau rakyat ingin kaya berarti sudah diwakili oleh mereka. Rakyat ingin mobil memang sudah diwakili oleh rakyat, oleh wakil rakyat. Rakyat ingin mempunyai rumah mewah bahkan sudah diwakili oleh wakil rakyat. Bahkan saat mau bertengkar pun sudah diwakilinya. Hahaha, maksudmu gimana sih? Waktu sidang kan pada ribut dan akhirnya bertengkar juga kan. Hahaha, iya benar sekali. Selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. At least walaupun cuma 1%. Terima kasih.